Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Citra mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Mama ingin tahu bagaimana hubunganmu dengan Hansen sebenarnya. Mama lihat kalian berdua dan Mama bisa merasakan bahwa Hansen adalah orang yang istimewa bagimu. Bulan terkejut mendengar kata-kata ibunya. Dia tidak pernah mengira bahwa Citra akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Mah, hubunganku dengan Hansen itu spesial, berbeda dari yang lain. Dia adalah seseorang yang benar-benar mengerti aku, yang selalu ada di sampingku dalam setiap situasi. Aku merasa begitu nyaman dan bahagia saat bersamanya. Citra mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu tahu, Bulan, Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Dan jika Hansen membuatmu bahagia, Mama akan mendukungmu sepenuhnya. Bulan tersenyum lega mendengar dukungan ibunya. Terima kasih, Mah. Aku sangat berterima kasih karena mendukung hubunganku dengan Hansen, ujar Bulan dengan suara penuh rasa syukur. Citra tersenyum lembut. Yang penting adalah kamu bahagia, Nak. Itu yang menjadi prioritas Mama saat ini. Mereka berdua saling bertatapan dengan penuh kehangatan. Mah, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin Bulan bicarakan tentang Hansen pada Mama. Apa itu, Nak? Kamu bisa berbicara dengan Mama. Bulan menelan salivanya. Mah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti antara aku dan Hansen. Pak Raden yang merupakan papanya sangat ingin Hansen bertunangan dengan Sena. Dan aku tahu bahwa Hansen dan aku memiliki rintangan besar di depan kami. Terutama aku ini anak Papa Kenzo yang berkhianat pada keluarga Hansen. Citra meraih tangan Bulan dengan lembut. Bulan, kamu tahu bahwa Mama akan selalu mendukungmu, bukan? Kita akan melewati segala rintangan bersama-sama, tidak peduli seberapa besar tantangannya. Nanti Mama kasih tahu caranya supaya Papa Hansen mau menerimamu. Memangnya ada caranya ya? Tentu ada dong. Gampang kalau soal itu. Nanti kita pikirkan bareng-bareng ya. Bulan langsung mengangguk antusias. Citra tersenyum mencium kening Bulan dengan penuh kasih sayang. Kamu adalah anak yang luar biasa, Bulan. Mama akan selalu ada di sisi untukmu. Tak peduli apa yang terjadi. Bulan merasakan kehangatan cinta ibunya sekarang. Sekarang tidurlah, Nak. Besok adalah hari di mana kamu harus bangun pagi sebelum Hansen datang menjemputmu. Besok tolong bangunin Bulan jam 7 pagi ya, Mah. Kenapa harus jam 7? Biar Bulan gak bikin Hansen nunggu terlalu lama. Bulan tersenyum. Siap, Tuan Putri, jawab Citra. Selamat malam, Mah. I love you. Selamat malam, Nak. I love you too. Mama mencintaimu lebih dari apapun, jawab Citra. Setelah selesai sarapan, Bulan berdiri dari meja makan dan memberikan pelukan pada Citra. Terima kasih, Mah, untuk sarapannya. Aku sangat bersyukur memiliki kamu sebagai ibu. Citra terkekeh mendengar Bulan, kemudian membalas pelukan Bulan. Sama-sama, Nak. Bulan tersenyum bahagia. Oh ya, kamu mau pergi kemana sih? Emangnya sama Hansen? Bulan mau cari kerjaan. Rencananya sih Hansen mau ngenalin aku sama temennya yang punya kafe di area sekitar sini. Oh gitu ya, ya udah. Nanti kalau udah kerja, dijaga dirinya. Mama juga kayaknya mau cari kerjaan yang lebih baik mulai sekarang. Jelas Citra. Bulan tersenyum lebar. Ibu yang selama ini mulai nakal karena perceraian atas pengkhianatan dari mantan suaminya, sekarang mau berubah lebih baik lagi adalah suatu hal yang selama ini telah ditunggu oleh Bulan. Tak lama kemudian terdengar suara bel pintu. Hai, bye. Kamu kelihatan tampan pagi ini, sapa Bulan. Hansen tersenyum lebar melihat Bulan melompat di depannya. Good morning, my sunshine. Kamu juga terlihat cantik seperti biasanya. Ibu jari Hansen mulai diarahkan ke bibir pelampi milik Bulan. Bulan, ya ampun, malah mau ningkis belakang pintu, gumam Citra, dan kembali ke dapur lagi. Kenapa kamu ketawa? Tanya Bulan. Maaf, lipstikmu belepotan karena aku, jawab Hansen yang minta maaf. Sorry, ayo kita pergi sebelum terlambat.
Namun Bulan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap Hansen dengan tajam. "Tunggu sebentar, Bey. Sebelum kita pergi, kamu harus sarapan dulu. Aku tahu kamu pasti belum sarapan kan sebelum pergi untuk menjemputku. Tapi aku sudah sarapan tadi pagi, my love." Bulan menggelengkan kepala. "Tidak, kita tidak boleh pergi tanpa kamu sarapan dulu sampai kenyang. Itu peraturan di rumah ini. Kamu harus makan, baru kita boleh pergi dari rumah ini," ujar Bulan. "Ya, dan kamu gorilanya." "Ah, maksudku enggak mungkin dong pria tampan sepertimu gorila." Mereka pun kembali masuk ke rumah dan bersiap untuk sarapan. Di dalam hati Hansen tahu bahwa tak ada yang bisa menggantikan sosok Bulan saat melakukan sarapan sambil memperhatikan wajah cantiknya. "Ma, habis ini Bulan pergi sama Hansen mungkin agak lama. Mama gak mau nitip sesuatu?" tanya Bulan. "Nanti bawakan buah aja ya, stok buah di kulkas sudah habis soalnya." "Oke, nanti Bulan belikan buah di supermarket. Mau buah apa?" "Apel, pisang, pokoknya apa aja deh. Seperti biasanya buat bikin smoothie, Mama lagi pengen soalnya." Bulan mengangguk mendengar penjelasan ibunya. "Beb, sebentar lagi kamu akan bertemu dengan temanku Riko. Dia punya kafe yang luar biasa dan aku yakin kamu akan suka tempatnya," kata Hansen. "Aku harap lowongan kerjanya masih ada di sana sebagai barista." Bulan tersenyum. "Aku juga senang bisa mengenal temanmu, Beb. Dan aku yakin aku akan menyukai tempatnya. Aku harap juga begitu, aku punya pengalaman kerja sebagai barista kok. Jadi tenang aja." Mereka akhirnya tiba di kafe Riko. Hansen memperkenalkan Bulan pada Riko. Riko tersenyum. "Aku percaya kamu akan melakukannya dengan baik. Kami membutuhkan orang-orang yang berdedikasi di sini." Mereka melanjutkan percakapan dengan suasana yang agak tegang. Di dalam hatinya Bulan berharap bahwa dia bisa mendapatkan pekerjaan di sini dan mulai membangun kehidupan baru yang lebih baik. Dan di samping Hansen dan Riko, dia merasa bahwa semuanya mungkin. "Jadi, apa kamu tertarik untuk mencoba bekerja di sini?" tanya Riko. "Ya, saya sangat tertarik untuk bekerja di sini. Saya siap untuk belajar dan memberikan yang terbaik untuk kafe ini." Riko tersenyum puas. "Terima kasih banyak, Riko. Saya berjanji tidak akan mengecewakanmu." Ketika Bulan tiba di rumah, dia segera bergegas menuju ibunya untuk memberitahukan hasil wawancara. "Mah, aku berhasil. Aku diterima sebagai barista di kafe milik temannya Hansen, Mah," seru Bulan. "Congrats, Nak. Mama sangat bangga padamu." Bulan begitu bahagia dan bersyukur atas dukungan dan kebanggaan yang diberikan oleh ibunya. Namun kebahagiaan Bulan tiba-tiba berubah menjadi kekecewaan yang mendalam ketika dia melihat sebuah pesan masuk di ponselnya dari nomor yang sangat asing baginya. Tidak bisa dipercaya apa yang dilihatnya. Hansen?" Deretan foto Sena dan Hansen kekasihnya terpampang di layar ponselnya. Mereka terlihat sangat mesra, berciuman dengan penuh gairah dan kasih sayang. "Gak mungkin, ini sama Sena. Sena dan Hansen berciuman." Bulan merasa dunianya hancur, hatinya terasa remuk, seperti pecahan-pecahan kaca yang tak bisa disatukan lagi. Dia tidak bisa percaya bahwa Hansen, orang yang begitu dicintainya, telah mengkhianatinya dengan Sena. "Mah, ada sesuatu yang..." Bulan tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Citra segera mendekati Bulan. "Ada apa, Nak? Apa yang terjadi? Kenapa matamu berkaca-kaca seperti itu?" Ini Hansen dan Sena, Mah. Mereka... Citra terkejut melihat foto-foto itu. Hatinya terasa hancur melihat putrinya yang disakiti begitu dalam oleh orang yang dia cintai. "Oh my God, Nak, aku benar-benar minta maaf. Ini tidak bisa terjadi padamu. Mama tahu rasanya, Bulan. Mama akan selalu ada di sisi untukmu," kata Citra sambil memeluk Bulan dengan erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan. Bulan duduk termenung di sofa, pandangannya kosong, memandang ke hampa ruang tamu yang seolah mencerminkan kekosongan di dalam dirinya. "Apa yang sedang terjadi dengan hidupku?" desis Bulan. "Bulan, Mama tahu rasanya pasti sangat sakit kan? Itulah kenapa Mama sempat khawatir kalau kamu menjalin hubungan dengan Hansen, Nak." "Ma,
Aku baru saja menemukan sesuatu yang membuat hatiku hancur, Mah. Citra duduk di samping Bulan. Mama tahu, Nak, Mama di sini untukmu. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya. Mata Citra masih membelalak saat melihat room chat dengan pesan baru yang bertuliskan, "Aku pinjam pacarmu dulu ya sebentar," dengan emoji mengedipkan sebelah mata. Mah, Bulan gak tahu harus bagaimana lagi sekarang. Setelah papa yang berkhianat dan pergi meninggalkan kita. Sekarang ganti Hansen yang justru berkhianat padaku. Citra memeluk Bulan lebih erat. Nah, kita akan menyelesaikan ini bersama-sama. Kita akan mencari cara untuk menghadapinya. Besok kalau sampai Hansen datang lagi ke sini, Mama akan menampar wajahnya. Kamu jangan khawatir, kamu lebih baik tidur siang saja, tutur Citra. Terima kasih, Mah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpamu. Citra menatap Bulan dengan penuh kasih sayang. Kamu tidak sendiri, Nak. Kita akan melewati ini bersama-sama. Seperti yang selalu kita lakukan ya. Mama percaya kalau kamu itu hebat. Kamu pasti bisa melewati semua ini, Bulan. Mereka berdua saling bertatapan. Bulan pun berlari menuju kamarnya. Baru saja 5 menit Bulan berada dalam kamarnya. Tiba-tiba anxiety-nya kambuh. Vas bunga yang berisikan mawar pemberian Hansen sebelumnya dilempar ke tembok sampai remuk berkeping-keping. Brengsek, semua pria itu nggak bisa dipercaya. Semua sama aja, sama-sama pengkhianat. Dia merasa hancur, terperangkap dalam kekacauan emosi yang membuatnya terduduk lemah di pinggir tempat tidurnya. Bulan, bolehkah Mama masuk? Bulan mengangguk meskipun dia tidak bisa mengontrol isak tangisnya. Nah, Mama di sini untukmu. Ayo keluarkan semua rasa sakit yang ada di hatimu. Citra mendengarkan dengan penuh perhatian. Nak, Mama sangat marah dan kesal sama Hansen sungguh. Dia tidak pantas menyakitimu seperti ini. Bulan hanya bisa merintih di dalam pelukan ibunya. Merasa tak berdaya dan terluka. Dia sudah muak dengan yang namanya pria. Nah, Bulan gak ngerti kenapa Hansen ngelakuin hal sejahat ini ke Bulan, Mah. Padahal Bulan udah kasih semuanya ke Hansen. Kening Citra mengerut. Memangnya apa yang udah kamu kasih ke dia, Bulan? Bulan udah kasih harga diri Bulan ke dia, Mah. Tanpa dijelaskan lebih detail pun Citra langsung paham. Jadi uang 10 miliar yang waktu itu diberikan oleh Hansen dari harga diri yang kamu berikan untuknya. Bulan minta maaf, Mah. Bulan bodoh. Bulan kasih ke dia karena waktu itu Bulan mau melunasi utang Mama. Biar pria tua bangka Pak Pras gak maksa Bulan untuk dijadikan istrinya. Jelas Bulan dengan serius. Di dalam kamarnya yang remang-remang, Bulan dan Citra menangis bersama. Kurang ajar Hansen, dia harus bertanggung jawab untukmu, Bulan, amuk Citra. Apa yang udah kamu kasih ke dia adalah sebuah kehormatan yang hanya satu kali dimiliki seorang wanita. Apalagi di zaman sekarang, gak semua wanita masih perawan, Bulan. Kamu terlalu ceroboh, Nak. Maafin Mama, Bulan. Gara-gara utang Mama yang sebanyak itu, kamu harus merelakan keperawananmu untuk pria bajingan seperti Hansen. Bulan hanya bisa meremas erat baju Citra, sampai kepalan tangannya berhasil membuat kerutan di baju Citra. Beberapa jam sebelum Bulan mengalami kehancuran emosionalnya, suasana di rumah Bu Utari dan Pak Raden jauh dari damai. Terlihat jelas ketegangan di udara saat Pak Evan, Bu Kiran, dan Sena tiba untuk menghadap mereka. Hansen, di mana kamu? Cepat keluar, teriak Pak Evan dengan emosi yang menggebu-gebu. Dasar anak kurang ajar, Utari dan Raden yang kebetulan sedang duduk di ruang tamu menjadi tegang. Mereka berdua tidak mengerti kenapa kedua orang tua Sena datang ke rumah dengan berteriak tidak sopan di depan sana. Ada apa, Mas? Kenapa tiba-tiba Pak Evan dan Bu Kiran ke rumah? Marah-marah kayak gitu. Apa mereka datang ke sini karena nggak terima ya anaknya ditolak sama Hansen, Mas? Kalau sampai terjadi apa-apa setelah ini, Hansen akan papa hapus dari kartu keluarga, amuknya dengan nada mengancam. Jangan keterlaluan kayak gitu dong, Mas. Hansen itu anak satu-satunya kita. Mama nggak mau, cuma gara-gara masalah sepele kayak gini, malah jadi besar nantinya. Hansen memang anak kita satu-satunya, tapi dia sempat menolak Sena mentah-mentah, Mah. Lebih baik kita buka dulu aja ya pintunya, kita dengarkan dulu apa perlu mereka bertiga datang ke rumah kita.
Ada apa dengan kedatangan tak terduga ini, Pak Evan? Tanya Pak Raden. Pak Evan menatap Raden dengan tajam setelah duduk di kursi sofa. Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban atas foto-foto tidak senonoh yang ditemukan di ponsel Sena. Utari mulai menatap ke arah Sena yang sedang sedih. Sebentar Pak, apa maksudnya dengan foto tidak senonoh itu? Saya tidak ngerti. Kiran mulai membuka suaranya, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Jangan berpura-pura, Bu Utari. Kami tahu bahwa anak saya Sena telah dilecehkan sama anak kalian berdua. Tidak, anak saya tidak mungkin melakukan hal sebejat itu, Bu Kiran, sahut Utari. Jangan mengelak. Saya sedang bicara serius. Bisa Anda lihat wajah anak gadisku ini yang masih sedih dari semalam? Tidak mungkin, sahut Bu Utari. Raden mendengus kesal dengan wajah yang sudah tidak terdefinisikan lagi. Pak Evan dan Bu Kiran ini adalah tudingan yang serius di keluarga Darmendra. Memangnya kalian punya bukti atas apa yang dilakukan anak lelaki saya? Tanya Pak Raden. Ini buktinya, kami menemukan foto-foto ini di ponsel Sena. Kak, katakan Sena, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa sampai seperti ini, Nak? Aku juga tidak tahu, Tante. Kemarin waktu aku mampir ke kantornya, Hansen tiba-tiba mendekat dan dia mulai melecehkan saya di dalam ruang kerjanya. Namun sebelum dia bisa menjawab, suara telepon Raden terdengar dari saku celananya. Maaf Bu Utari, Bu Kiran, tampaknya saya mendapat telepon dari Hansen. Silahkan. Halo Pak, ada apa? Aku lagi sibuk sekarang karena mau mengantar Bulan pergi, sahut Hansen. Pulang kamu sekarang Hansen. Saat ini sedang pukul 8, jadi wajar kalau Hansen tidak bisa pulang karena ada janji mengantar Bulan pergi ke kafe tempat Riko berada. Papa mau menyuruhku pulang hanya untuk berdebat. Tidak sekarang, Pak, jawabnya dengan sangat santai. Lebih penting gadis selacur itu daripada orang tua. Pak, apa yang kamu katakan? Amuk Hansen. Karena tidak suka Bulan dituduh sebagai pelacur, karena dia adalah kekasihnya. Pulang dan jelaskan apa yang telah kamu lakukan pada Sina. Apa maksudnya? Menjelaskan apa? Jelaskan foto tidak senonoh ini pada Mama, Nak, jawab Bu Utari. Foto tidak senonoh? Maksud Mama, foto apa? Ya, barusan kedua orang tua Sina datang ke rumah sambil marah-marah. Katanya kamu habis melecehkan anak Pak Evan dan Bu Kiran. Bilang sama Mama kalau itu semua bohong, Nak. Hansen menghela nafasnya gusar. Ma, dengarkan aku. Dengarkan Hansen, Ma. Iya, Nak. Mama dengarkan. Jelaskan ke Mama. Aku dijebak oleh gadis licik itu. Dia yang lebih dulu mendekatiku dan berusaha menggodaku. Sampai-sampai mencium bibirku lebih dulu di ruangan kerjaku setelah berhasil naik di atas pangkuanku. Gadis itu benar-benar jahat dan licik, Ma. Jangan sampai tertipu oleh air mata buayanya. Aku tidak sebejat itu. Sejauh ini, aku hanya melakukan hubungan dengan Bulan saja. Karena Bulan adalah orang yang aku cintai dengan sungguh-sungguh. Kamu gak bohong kan, Nak? Enggak, Ma. Saya janji. Saya tidak membohongimu, jawab Hansen dengan tegas. Aku punya rekaman CCTV ku sendiri. Dan rekaman itu akan menjelaskan kalau Sena lah yang lebih dulu melakukan semuanya lebih dulu. Kalau gitu kamu pulang cepat. Lalu jelaskan ke semua orang dan jangan bikin Mama khawatir kayak gini. Iya, Mah, aku akan pulang. Tapi setelah mengantar Bulan ya, aku mau mengenalkannya ke Riko. Supaya dia bisa kerja di kafenya setelah ini. Iya, Nak. Anak Mama gak mungkin ngelakuin semua itu. Terima kasih, Mah. Kamu adalah ibu yang terbaik di dunia. I love you. I love you more, son, jawab Bu Utari. Bu Utari pun mulai mematikan sambungan telepon. Anak saya bilang dia tidak melakukan apapun atas apa yang dijelaskan oleh kalian bertiga, ujar Bu Utari. Sebuah mobil hitam mulai memasuki area halaman rumah, kemudian turun dengan merapikan dasinya yang sempat sengaja dilonggarkan ketika sedang berciuman dengan Bulan sebelumnya. Kurang ajar. Yang ada di leher Hansen itu cupang. Batin Sena melotot. Hansen yang paham apa yang ditatap oleh Sena pun menutup lehernya dengan kerah kemejanya. Pak Raden menatap tajam ke arah Hansen. Namun Hansen dengan wajah yang penuh dengan ketidakpeduliannya, tampak santai, hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan yang penuh dengan harapan dan kepercayaan. Sena yang duduk di seberang ruangan merasa terhimpit di antara rasa bersalah dan ketakutan. Dia takut jika kebohongannya semakin terbuka.
Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Kita perlu mencari bukti yang konkret sebelum membuat kesimpulan, ucap Hansen. Kali ini Pak Raden mengangguk setuju. Perdebatan semakin memanas di ruang itu. Hansen duduk dengan santai di sofa tunggal. Sementara itu Sena duduk di kursi sisi lain. Tatapannya sesekali terarah pada Hansen. Bu Utari mencoba memimpin diskusi dengan bijak. Hansen, kamu yakin bisa membuktikan ketidakbersalahanmu? Tanya Pak Raden, mencoba menemukan titik terang dari sisi putranya. Iya Pak, saya yakin saya punya bukti yang bisa membuat tuduhan ini hanyalah kebohongan. Dari Sena, Pak Raden menatap putranya dengan harapan yang tumbuh di dalam dadanya. Dengarkan baik-baik. Saya akan menunjukkan rekaman CCTV di ruang kerja saya melalui ponsel saya. Itu akan membuktikan bahwa Sena yang lebih dulu mendekati saya dengan maksud yang tidak senonoh. Sena yang mendengarkan perkataan Hansen merasa jantungnya berdegup kencang. Hansen segera mengambil ponselnya dan mulai mencari rekaman CCTV. Dia dengan hati-hati memilih file yang tepat dan kemudian memutarnya di layar televisi. Semua orang menatap layar dengan antusias. Saat rekaman mulai diputar, suasana di ruangan itu menjadi hening. Sena yang merasa terjebak mencoba mengelak sebisa mungkin. Kamu gak bisa membenarkan ini. Itu semua rekayasa, seru Sena. Pasti kamu sudah merekayasanya, aku yakin. Lanjutnya, masih menuduh dengan mantap. Kenapa Sena menatap ke arah ayahnya? Pi, Sena gak bohong sama papi. Namun Hansen hanya tersenyum dengan penuh keyakinan. Maaf Pak Raden, bukiran, tapi saya tidak akan membiarkan kebohongan ini merusak nama baik keluarga Darmendra ini, ucap Hansen. Pak Raden dan Bu Utari melihat dengan bangga pada putra mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melewati ujian yang sulit ini. Tidak mungkin. Kamu pasti sudah merancang ini semua, Hansen. Kamu harus tanggung jawab dan pertunangan kita dimajukan, imbuh Sena. Maaf Sena, tapi kebenaran sudah terbukti. Kamu tidak bisa terus mengelak dari kenyataan ini. Sena terkejut dan masih mencoba memutarbalikkan situasi. Papi tidak bisa percaya sama Hansen, desak Sena. Pak Evan yang melihat putrinya dalam keadaan rentang merasa terguncang. Sena, kita harus menghadapi kenyataan. Kita tidak bisa terus menutup mata dari kebenaran, ujar Pak Evan dengan suara yang bergetar. Sebaiknya kamu minta maaf sama keluarga Darmendra atas tuduhan yang kamu buat, nak, kata Pak Evan. Tidak, Pi, papi tidak bisa percaya pada pria itu. Sena tidak melakukan apa yang ada di CCTV milik Hansen. Pak Raden dan Bu Utari merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Meskipun Sena masih mencoba memutarbalikkan situasi. Siapa yang menang? Jangan pernah main-main dengan Darmendra, Sena, batin Hansen menyeringai. Mereka tidak ingin menimbulkan konflik yang lebih besar, tapi mereka juga tidak bisa mengabaikan kenyataan yang telah terbukti. Pak Evan yang masih berusaha mencerna segala informasi yang telah dia terima. Sementara itu Sena, meskipun merasa terpojok, tidak menyerah begitu saja. Mimpi, Sena, benar-benar gak salah. Hansen yang salah, sudah menodai Sena. Sena, sudah cukup, ujar Bukiran dengan suara yang lembut namun tegas. Kita harus menerima kenyataan. Pak Evan, Bukiran, saya rasa sudah waktunya bagi saya untuk mengatakan kalau saya Hansen, tanpa mengurangi rasa hormat, akan menolak perjodohan antara saya dan Sena, ucap Hansen dengan suara yang tenang. Bu Utari mengangguk setuju. Mereka bahwa saatnya untuk mengakhiri perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Apa maksudmu membatalkan perjodohan dengan anak saya? Apa karena tuduhan yang dia berikan padamu? Maafkan Sena Hansen, jangan membatalkan tunangan kalian. Papa nggak setuju Hansen, kamu ini jangan membuat malu keluarga Darmendra, kata Pak Raden dengan spontan. Bukan keluarga Darmendra, tapi Papa sendiri yang menyetujui tanpa bilang dulu ke aku dan Mama. Benar kan? Sudahlah Sena, mari kita cari jalan keluar bersama-sama ya nak, ujar Pak Evan dengan suara lembut. Dengarkanlah Hansen, mungkin ini adalah kesempatan baik bagi kamu untuk membuktikan bahwa kamu adalah anak yang patuh dan bertanggung jawab, ucap Bukiran dengan suara yang tenang. Maaf, Anda harus tahu kalau saya tidak mencintai Sena. Saya tidak bisa bertunangan dengan seseorang yang tidak saya cintai, sahut Hansen dengan suara yang mantap. Hansen, bukankah kamu ingin membahagiakan kedua orang tuamu?
Ini adalah kesempatan bagi kamu untuk melakukannya, ujar Pak Evan. Kenapa Hansen? Kamu memilih bulan, tapi tidak memilihku, tanya Sena yang sudah selesai dengan tangisannya. Kamu mau tahu? Sebenarnya sudah jelas kalau bulan lebih setia dibandingkan denganmu yang pernah selingkuhi aku, Sena. Jelasnya dengan nada bicara agak ditinggikan. Selingkuh? Memangnya Sena selingkuh? Bukannya kamu yang selingkuh dari anak saya? Tanya Pak Evan. Ya, anak Anda lah yang berselingkuh, Pak Evan. Pak Raden dan Bukiran dan Pak Evan terkejut. Sena yang sebelumnya berharap untuk mendapatkan dukungan, kini merasa malu. Kamu mabuk. Saat kita pulang dari klub, saya menyuruhmu untuk pergi ke hotel duluan, menunggu saya yang pergi mengambil kado kejutan untukmu. Tapi yang kamu perbuat justru sebaliknya. Kamu tidur dengan pria asing yang tidak saya kenal. Suara Hansen penuh emosi. Pak Evan, anak Anda itu sudah tidak perawan. Sudah jelas bukan saya yang melakukannya. Tapi entah pergaulan bebas seperti apa yang dimiliki oleh Sena. Sena, apakah itu semuanya benar, nak? Tanya Pak Evan dengan suara gemetar, mencoba mencari kebenaran di balik kata-kata Hansen. Mami kecewa sama kamu, Sena, ucap Bukiran, lalu menangis di sisi suaminya. Kamu harus jelaskan semuanya, Sena. Papi dan Mami harus tahu kebenaran di balik semua ini. Ujarnya dengan suara yang serius, namun penuh dengan emosi. Kamu bilang ke Papi, kalau yang berselingkuh itu Hansen, tapi yang dikatakan sama Hansen justru sebaliknya. Anak Mami yang selama ini Mami jaga supaya tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas. Justru malah Bukiran seperti tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Sena yang merasa semakin terpojok, mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Mami, Papi, waktu itu Sena lagi dalam keadaan mabuk. Sena tidak tahu kalau pria itu bukan Hansen. Sena menyesal, sudah terlambat. Semua luka yang kamu kasih masih membekas dalam diri saya, sahut Hansen. Menyesal setelah puas melakukannya. Bahkan dari yang saya lihat waktu itu kamu merasa puas dengan yang kamu lakukan, imbu Hansen. Sena, apa kamu benar-benar tidak sadar saat itu? Tanya Pak Raden. Tapi itu tidak membuatmu tidak bertanggung jawab atas tindakanmu, nak, sahut Pak Evan dengan suara yang penuh penyesalan. Sena mabuk, Om. Sena tidak tahu apa-apa. Bukiran yang masih menahan tangisnya mencoba menjernihkan pikirannya. Lancang, jaga ucapanmu di depan keluarga Dharma Wangsa Hansen, celutuk Pak Raden atas ketidaksopanan putranya. Kamu merusak segalanya, Sena. Kamu tidak layak menjadi bagian dari keluarga Dharmendra. Sena yang merasa semakin terpojok oleh kata-kata Hansen, mencoba untuk menjelaskan dirinya sekali lagi. Maafkan aku, Pak Raden, Bu Utari. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, ucapnya dengan suara yang gemetar. Termasuk Mami dan Papi juga. Sena minta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Yang jelas, anggap saja masalah ini sudah berakhir dan kita diskusikan lagi bagaimana ke depannya. Maksud saya soal pertunangan Hansen dan anak saya. Saya harap, cukup Pak Evan, potong Hansen. Sekali lagi saya jelaskan pada Anda selaku kepala keluarga Dharma Wangsa, bahwa saya tidak akan pernah menyetujui pertunangan dengan Sena. Tapi kenapa Hansen? Anak saya mungkin melakukan kesalahan di masa lalu. Maaf Bukiran, tapi saya sudah punya kekasih yang jauh lebih bisa dipercaya daripada Sena. Siapa pacarmu, nak? Namanya Bulan. Dia sempurna di mata saya karena tidak pernah berpacaran sebelumnya. Di sisi lain, Sena mengepalkan kedua tangannya. Hansen menyeringai karena tahu gerak-gerik Sena. Pi, asal kalian tahu ya, pacar Hansen yang sekarang itu jauh lebih rusak karena dia pelacur. Seolah bumerang bagi Hansen karena Sena sudah mulai berani dengan melontarkan aib Bulan yang pernah bekerja sebagai penari striptis. Jaga ucapanmu, Sena. Dia bukan gadis bayaran seperti wanita lainnya, ataupun gampang tergoda dengan uang. Oh ya, gadis penari striptis, masih perawan itu sangat mustahil, Hansen. Meskipun masih perawan, dia rela mengumbar tubuhnya di tempat umum. Sangat murah. Hansen bangkit dari tempat duduknya dan berjalan dengan gagahnya mendekati Sena. Plak! Hansen! Teriak semua orang, kecuali Sena yang terkejut dengan apa yang dilakukan pria itu. Kurang ajar, berani-beraninya kamu menampar anak saya, protes Pak Evan. Saya tidak menampar anak bapak, tapi hanya sekedar memberi peringatan saja padanya. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya lagi, dengan ditemani oleh Bu Utari. Oh, jadi itu anak yang Bu Utari banggakan, yang katanya sudah terdidik dengan baik sejak dini, sindir Bukiran. Bu Utari menoleh ke arah Bukiran.
Nak, Mama gak pernah ngajarin kamu. Buat, tutur. Bu Utari terpotong. Sebuah kepulan asap langsung keluar dari mulut Hansen. Mom, untuk gadis seperti dia, kita harus memberikan dia pelajaran, kata Hansen menyeringai. Terlebih lagi apa yang diucapkannya tadi sungguh kurang ajar. Hansen menamparku, batinnya tidak percaya. Ya, Sena masih terkejut dengan tindakan Hansen menjadi sekasar ini. Hansen, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apa gara-gara Bulan kamu jadi sekasar ini? Ternyata dia sangat toksik ya, berhasil mempengaruhimu. Tuduhnya masih tidak takut. Jangan pernah berani menghina Bulan di depanku, Sena. Bentak Hansen balik. Gadis sepertinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kita. Jangan pernah kamu libatkan di sini. Kalau kamu merasa kalah karena tidak bisa mendapatkanku lagi, sebaiknya jangan bertindak kotor seperti itu. Apalagi sampai memanfaatkan kedua orang tuamu dan berlindung di belakang mereka. Pak Evan yang masih terbakar emosi melangkah maju menuju Hansen. Kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu, Hansen. Itu adalah tindakan yang tidak termaafkan di keluarga Dharma Wangsa. Namun Hansen hanya mengangkat bahunya. Saya hanya memberi pelajaran pada anak Anda, Sena, Pak Evan. Dia harus belajar untuk mengendalikan kata-katanya sebelum bicara. Hansen, jangan coba-coba menyentuh Sena lagi setelah ini, ujar Pak Evan. Tenang saja Pak Evan, saya sudah tidak ada niatan menyentuh anak gadismu yang sudah tidak perawan itu. Jawab Hansen, bak anak panah yang melesat. Lancang kamu Hansen. Setelah menampar pipi Sena yang merupakan calon tunanganmu, sekarang kamu berani merendahkan gadis itu. Kenapa, Pak? Aku hanya berkata sesuai dengan faktanya. Gak mungkin anak saya sudah tidak perawan, kelakar Bukiran. Bukiran, Anda mau taruhan sama saya? Tak taruhan? Apa maksudnya? Ya, taruhan kalau Sena sudah tidak perawan lagi. Anak saya memang masih perawan. Kamu jangan menuduh putriku dengan kata-kata omong kosongmu itu, Hansen. Hei, kenapa kamu sangat marah? Begini saja, kita taruhan. Kalau Sena masih perawan, saya akan menerima tunangan ini dengannya. Bagaimana? Celutuk Hansen. Hansen, kamu sudah melampaui batas, bentak Pak Evan. Tidak ada yang perlu kita pertaruhkan di sini. Ini bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Kamu pikir ini lucu, Hansen? Kamu pikir kehidupan dan martabat seseorang bisa dipertaruhkan seperti itu? Papa malu punya anak sepertimu, Hansen. Seharusnya yang malu itu Pak Evan, karena anak gadisnya tidak bisa menjaga martabatnya sebagai seorang wanita.